Alia Malika. Coba Ya. teman-temannya dibangunin dulu. Bagi yang sudah masuk, langsung dibuka buku LKS dan paketnya. Halaman 41 di LKS, halaman 53 di buku paket. Oke, dah. Tolong kameranya diaktifkan on cam biar Bapak kelihatan, biar kelihatan semua. Oke, nah LKS-nya dibuka. Nanti kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Nanti tunggu teman yang lain dulu. Baru ada 6 orang. Coba dong teman-teman yang lain dibangunin. Kalian share di grup kalian, tolong dipanggil-panggilin di grup kelas masing-masing. Oke, yang sudah masuk kameranya diaktifkan. Yang sudah masuk kameranya langsung diaktifkan. Ayo cepat. Yang sudah masuk kameranya diaktifkan. Coba yang rambutnya masih acak-acakan, disisirin dulu. Anton itu rambutnya itu. Dirapin, Ton.
Udah? Udah, yang sudah masuk kameranya diaktifkan. Oke, yang sudah masuk kamera diaktifkan. Karena pelajaran dikit lagi akan segera dimulai. Nah, ayo. Semuanya tolong diaktifkan. Disiapkan buku LKS dan buku paketnya. Nanti bahasannya itu ada di LKS dan buku paket. Disiapkan buku paket dan LKS-nya. Buku paket dan LKS-nya disiapkan. Oke. Bapak tunggu 3 menit lagi. Dan yang sudah masuk, kameranya diaktifkan. Oke, diaktifkan kameranya. Sudah? Semuanya siap? Buku paketnya sudah disiapkan dan buku LKS-nya. Ayo yang baru bangun tidur, mukanya masih lesu, yang mukanya masih bau tidur, cuci muka dulu. Nggak apa-apa, belum mandi, nggak apa-apa. Yang penting cuci muka dulu aja, biar segar. Pokoknya yang mukanya masih bau bantal, dibersihin dulu, dicuci muka dulu. Yang masih bau bantal mukanya, cuci muka dulu. Yang masih ada belek di matanya, dicuci muka dulu, dibersihkan dulu. Biar segar. Ayo sama-sama. Kalian juga ngantuk, Bapak juga sama. Tapi kalau udah mandi, ntar segar lagi yuk. Oke. Bentar ya, sampai 2 menit lagi. Jam 7:10 baru kita mulai. Ini baru ada 34 siswa ini. Masa dari 200-an yang hadir baru 30. Pada kemana nih yang lain ini? Yogi, Yoga mana? Pak. Yoga mana? Yoga mana Yoga? Yoga Pak, no, lagi buka HP Pak. Oh yaudah. Suruh Pak. Pak. Ada Pak, ada. Ya udah. Ada. Udah. Kalian sudah siapkan buku paket dan LKS-nya? Sudah, Pak. Kelas 91
berapa orang yang hadir? Oke, sudah dengarkan semua. Oke. Baik anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa. Kita berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan dan berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Amin. Selesai. Dilihat buku LKS-nya halaman 41. 41 dibuka. Sudah? Oke, lihat. Pada minggu kemarin, kita ulangan harian yang kedua pada bab 2. Itu masih banyak nilai-nilai yang di bawah KKM. Padahal sebelumnya, sebelum kita menjelang ulangan, itu Bapak sudah memberitahu lewat Zoom. Kenapa nilainya masih saja di bawah KKM. Bapak minta tolong sama kalian, tolong nilai sedikit kalian perhatikan. Jangan dianggap remeh. Oke, dilihat LKS-nya halaman 41. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat pada bab 3. Oke, sambil kalian baca. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Negara yang merdeka bisa dikatakan negara yang berdaulat apabila kedaulatan negara tersebut diakui oleh negara lain.
bangsa Indonesia pada saat kemerdekaan itu Belanda belum mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Kenapa? Kenapa Belanda belum mengakui kedaulatan bangsa Indonesia? Walaupun pada saat itu Belanda atau Indonesia telah merdeka, tetapi pada tahun 49 terjadi agresi militer Belanda terhadap Indonesia. Karena Belanda belum rela melepas bangsa Indonesia. Walaupun bangsa Indonesia telah diakui kemerdekaannya atau kedaulatannya secara de facto dan de jure. Tapi negara Belanda masih melakukan agresi militernya. Nah, kedaulatan itu sendiri merupakan suatu unsur yang tidak bisa dilepaskan sejak berdirinya suatu negara. Nah, ini tertuang dalam pasal 1. Pasal 1 Undang-Undang Dasar itu menjelaskan tentang bentuk negara. Indonesia merupakan negara kesatuan. Yang terdiri dari beberapa pulau. Nah, di dalam pasal 1 ayat 2 yang bunyinya di sana menyebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oke. Dilihat pada bahasan kali ini yaitu tentang hakikat dan teori tentang kedaulatan. Kedaulatan itu sendiri sangat terkait dengan keberadaan suatu negara. Karena berdirinya suatu negara harus mempunyai kedaulatan yang diakui secara de facto dan de jure. Karena kedaulatan itu sendiri merupakan syarat berdirinya suatu negara. Negara tidak dikatakan dapat berdiri kalau tidak ada kedaulatan. Jadi di dalam konteks ini kekuasaan atas suatu merujuk pada kekuasaan atas negara, kedaulatan atas negara. Jadi maksud dari kedaulatan adalah kekuasaan atas negara berada di tangan rakyat.
Di dalam sistem negara kita, di dalam sistem demokrasi, tidak lain dijiwai oleh kedaulatan rakyat. Karena pada hakikatnya demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang di dalam pelaksanaannya, rakyat dapat melakukan demokrasi langsung dan tidak langsung. Seperti apa? Contohnya demokrasi langsung. Misalnya, pemilihan umum. Dalam memilih para wakil rakyat, pemimpin daerah, dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Nah, di sana rakyat dapat memilih secara langsung. Itu yang disebut demokrasi secara langsung. Kedaulatan rakyat di Indonesia itu didasarkan pada sumber-sumber hukum. Sumber hukum negara kita, sumbernya yaitu Pancasila. Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45. Nah, di sini kedaulatan dapat diartikan yang tertinggi. Nah, ini bisa kalian lihat di buku LKS kalian. Kedaulatan itu mempunyai dua pengertian. Kedaulatan ke dalam dan keluar. Nah, dijelaskan kedaulatan ke dalam adalah kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain. Kemudian kedaulatan keluar adalah kedaulatan suatu negara untuk mengadakan atau kerjasama dengan negara-negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, contoh kedaulatan keluar kerjasamanya misalnya kerjasama di dalam suatu kawasan di Asia Tenggara, umpamanya kerjasama antar negara-negara ASEAN, kerjasama dengan negara-negara tetangga. Nah, itu merupakan salah satu kedaulatan keluar. Tetapi kalau kedaulatan ke dalam, contohnya misalnya kita ingin melakukan ataupun mengatur rakyat, jadi mengurusi dalam negeri, kepentingan dalam negeri tanpa adanya campur tangan negara lain. Nah, di sini pengertian kedaulatan tidak terpisahkan dari negara, sebab negara merupakan salah satu organisasi kekuasaan. Organisasi kekuasaan. Nah, di sini menurut Zin Bodin, ini merupakan salah satu tokoh ilmu negara. Dilihat, kedaulatan dalam negara merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara
yang tidak berasal dari kekuasaan lain. Nah, kedaulatan menurut Jane Bodin merupakan kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu negara yang sifatnya, nah ini dijelaskan sifatnya. Sifat-sifat itu ada 4, tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat terbagi-bagi. Nah ini pengertiannya juga ada, silakan bisa kalian jelaskan, bisa kalian baca juga. Kemudian sifat-sifat kedaulatan, sifat-sifatnya. Nah nih, suatu bangsa disebut sebagai suatu negara bila memenuhi unsur-unsur berikut. Nah ini kalau ini merupakan unsur secara de facto. Nah ini merupakan unsur berdirinya suatu negara. Nah ini bisa kalian tolong sedikit kalian pahami. Ini ada 4 unsur berdirinya suatu negara. Ini secara konstitutif. Adanya rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Nah ini bisa kalian tolong sedikit dipahami. Ini merupakan unsur berdirinya suatu negara. Ini penting kalian ketahui. Ada 4 ini, jangan sampai 3. Apabila nanti ketemu pertanyaan seperti ini tentang unsur berdirinya suatu negara, nah ini jawabannya. Adanya rakyat, wilayah, pemerintah, ataupun pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Nah ini bisa dikatakan wilayah tersebut suatu negara. Nah misalnya, Bapak ambil contoh seperti ini, Jakarta. Jakarta bisa disebut sebagai suatu negara. Dilihat 4 ini. Sudah memenuhi syarat belum? Nah, bisa terbentuk suatu negara apabila telah memenuhi 4 unsur ini. Unsur berdirinya suatu negara. Nah, macam-macam teori kedaulatan. Nah, di sini kalian lihat. Di sini ada 5 teori kedaulatan. Pertama, kedaulatan Tuhan, raja, negara, hukum, dan rakyat. Nah, ini bisa kalian cari negara mana saja. Di sini coba Indonesia. Indonesia memakai teori kedaulatan yang mana? Coba yang tahu angkat tangan. Langsung nyalakan mic-nya. Indonesia memakai teori kedaulatan yang mana? Dari 5 ini. Langsung dinyalakan mikrofonnya. Indonesia memakai teori kedaulatan yang mana? Dari 5 teori kedaulatan. Indonesia memakai yang mana? Apakah kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, atau kedaulatan rakyat? Nah, di sini Indonesia memakai teori kedaulatan yang mana? Coba yang tahu dinyalakan mikrofonnya. Kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum. Siapa? Apa kedaulatan hukum? Yang mana? Yang tahu coba, bukan. Kita tidak memakai teori kedaulatan hukum, bukan itu. Coba yang tahu, langsung nyalakan
Mikrofonnya. Pak. Apa, Najwa? Kedaulatan rakyat. Nah, Indonesia memakai teori kedaulatan rakyat yang dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat yang memberikan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan pemerintahan melalui sebuah perjanjian yang disebut kontrak sosial. Nah, pelopor dari teori ini Montesquieu. Nah, coba Bapak ingin kalian tahu ataupun kalian jawab, negara-negara mana saja yang memakai teori kedaulatan raja? Yang tahu, nyalakan mikrofonnya. Sebutin aja negara yang memakai teori kedaulatan raja. Inggris. Malaysia. Inggris. Kemudian apa? Malaysia. Malaysia. Brunei. Brunei, ya. Arab Saudi. Arab Saudi, ya. Thailand. Ya, Thailand. Terus apa lagi? Ada banyak. Jepang. Jepang. Ya, Jepang. Perancis. Enggak. Perancis bukan monarki konstitusional. Oke. Yang memakai teori kedaulatan rakyat, kedaulatan raja, yaitu negara-negara yang masih menganut sistem monarki konstitusional, yang artinya raja yang menentukan hukum di dalam suatu negara. Ini negara-negara yang masih bersifat ataupun memiliki sistem monarki kerajaan seperti Brunei, kemudian Arab Saudi, Jepang, Thailand, dan Inggris. Itu merupakan salah satu negara-negara yang memakai teori kedaulatan raja. Kemudian teori kedaulatan yang dianut oleh negara Republik Indonesia. Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat yang artinya rakyat Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di negara. Hal ini didasarkan, dilihat bukunya halaman 43 di LKS. Nah, didasarkan pada Pancasila sila keempat. Pada Pancasila sila keempat di sana dijelaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat. Nah, di sana dinyatakan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar.
Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, di sana dijelaskan, ditekankan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Artinya ya, rakyat itu pemegang kekuasaan tertinggi. Karena kita ini menganut teori kedaulatan rakyat. Kemudian Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2. Nah, di sana ditegaskan pula rakyat, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, jelas berarti di sini undang-undang pun menjelaskan bahwa kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Pemerintahan suatu negara bisa diberhentikan atau diturunkan apabila rakyat sudah tidak memiliki rasa kepercayaan tinggi terhadap suatu pemerintahan. Itu rakyat bisa menurunkan atau memberhentikan pemimpin suatu negara. Misalnya di Indonesia, bisa rakyat itu bertindak secara langsung, menurunkan pemimpinnya. Karena di dalam undang-undang dijelaskan bahwa rakyat pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, selain menganut kedaulatan rakyat, Indonesia juga menganut teori kedaulatan hukum. Nah, di sini dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1. Nah, di situ bisa kalian lihat. Kalau memang kalian kurang percaya atau apa, seperti apa sih bunyi dari pasal 1 ayat 3, bisa kalian searching di Google. Seperti apa bunyinya, biar kalian tahu pasal 1 ayat 1 apa, ayat 2 apa, dan ayat 3 apa. Kalau ayat 1 bentuk negara. Nah, itu bisa kalian lihat. Nah, di sini ada 5 soal. Ada 5 soal di dalam LKS kalian. Dilihat 5 soal tersebut. Langsung kalian kerjakan di LKS. Nanti langsung kita koreksi sekarang juga. Dilihat LKS-nya halaman 43. Dikerjakan. LKS halaman 43 langsung dikerjakan di LKS-nya. Sekarang. Nanti langsung kita koreksi bersama. Biar kalian itu nanti buat belajar juga. Kerjakan LKS-nya halaman 43. Dan jangan lupa nanti setelah Zoom ini Bapak akan memberikan absen di Google Form. Ada nanti di Google Classroom-nya. Coba itu halaman 43 yang pilihan ganda, kalian kerjakan, itu ada 5 soal. Nanti langsung Bapak koreksi bersama sama kalian. Farhan, suruh ngapain? Dia kerjain. Silva. Halaman berapa, Pak? Arif nanya halaman berapa? Dari tadi nggak baca bukunya. Siram be siram.
Halaman 43, Rif. Oh, ya Pak. Rizky, kameranya nyalain. Ini kamera teman-teman yang lain diaktifkan. Tolong kameranya jangan diarahkan ke dinding atau ke atas, tapi diarahkan ke muka kalian. Iya Pak. Disuruh Iya. ngapain Rizky? Iya Pak. Rizky disuruh ngapain? Aja Pak. Belajar apaan? PKN. Terus tadi Bapak nyuruh ngapain? Tulis. Nulis apaan? Cuci baju. Terus. Nulis apaan sih? Terus. Hey. Udah belum? Kini langsung kita bahas. Alia mana ini? Kamera dinyalain Alia. Alevia. On cam. Dinyalain kameranya. Alvia juga. Kayla Putri. Kalista. Dinyalakan kameranya. Elis. Dinyalain kameranya. Udah, Pak. Mana? Mati. Ini udah. Yusuf. Nyalain, Yusuf. Yang mulu pagi.
Yang lainnya mana ini? Belum. Yang sudah nyala kameranya jangan dimatiin lagi. Biar kelihatan. Yang hadir siapa aja? Fadrian, nyisir dulu apa? Cuci muka. Muka masih bau bantal. Sisir. Biar rapi. Udah Pak. Apaan udah? Rambut masih begitu. Gerakin. Ya Pak, talu. Udah. Belum. Udah kameranya dinyalain semua. Yang belum coba dinyalain lagi. Alevia mana nih Alevia nih? Mukanya. Ana, Alia, Alfia, Kalista, Jekal. Deaktifin kameranya. Iqbal mana ini Iqbal? Silva, udah nyala dimatiin. Nyalain.
Dahlan juga sama nih. Kamera dinyalain. Sampai jam Bang. berapa sini, Pak? Udah nyisir. Lama banget. Udah. Oke. Nah, langsung kita bahas. Jis. Baca nomor 1, Jis. Nomor 1, Pak. Iya. Kedaulatan rakyat mengandung arti bahwa B, Pak, yang tertinggi berada di yang tertinggi berada di kekuasaan negara, Pak. Nah, sebelumnya kita telah jelaskan kedaulatan rakyat mengandung arti apa. Nah, di sini yang terbaik dalam masyarakat ialah yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat. Jadi, para pemimpin di dalam suatu pemerintahan itu dipilih oleh rakyat karena itulah yang terbaik menurut rakyat yang dipilih secara langsung di dalam pemilihan umum. Jadi yang nomor 1 jawabannya yang A. Ilham suruh ngapain? Baru masuk, Pak. Baru bangun. Halaman Nomor berapa, 3, Pak? halaman 43. Dilihat. LKS-nya. Halo, Pak. Baru bangun. LKS satu paket, Pak. LKS Halaman. 43. Oke, Pak. Coba. Najla nomor 2. Kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa C. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan Ya, bernegara. benar. Betul jawabannya C. Jadi kedaulatan rakyat membawa konsekuensi yang artinya bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mal, 3 mal. Suruh ngapain? Ya, lalu, Pak. Berikut yang bukan merupakan bentuk kedaulatan menurut Jean Bondin adalah sabar, Pak. Hah? Apaan? Halo. Ini nomor 3 doang saya belum nih. Yang lainnya mah udah 4 aja saya 4. D. D, Pak, D. Harus apa? Ya, jawab. Harus apa? D. Tuh tadi siapa jawabnya? Lah, Saya 4 aja 4 ya. Fatma tadi jawaban apa? Dapat dibagi-bagi. Jadi yang bukan bentuk kedaulatan menurut Jean Bodin itu tidak dapat dibagi-bagi. Nah, di sini kan dijelaskan di LKS-nya halaman 42. Nah, di situ ada sifat-sifatnya tunggal, asli, abadi.
dan tidak dapat terbagi-bagi. Coba nomor 4. Saya, Apa itu? Yang lain? Fatma. Ya, Fatma. Berikut tokoh yang menganut kedaulatan adalah B. Thomas Aquinas. Aquinas. Thomas apa? B. Thomas Yang- Aquinas. Menganut teori kedaulatan Tuhan. Di sini berikut tokoh-tokoh yang menganut teori kedaulatan Tuhan. Nah, di sini ada jawabannya Agustinus. Dilihat, Gak ada. ada Yang apa ya? halaman 42. Enggak dong. Pelopor teori kedaulatan Tuhan Agustinus, Thomas Aquino, Frederick Julius Stahl. Benar nggak? Masih Pak. Dilihat halaman 42. Tuh. Pelopor. Penjelasan teori kedaulatan Tuhan. Siapa aja yang menganut teori kedaulatan Tuhan? Agustinus. Thomas Aquino, Apa lagi? Julius Oh, Stahl, Frederick Julius Stahl. Nah, jadi nomor 4 jawabannya Agustinus. Nomor 3 kapan, Pak? nomor 3, D. Pak, nomor 1 Pak, ulang Pak. Oke. 1 Apa itu? 1A, 2A juga. 2, Tinggalan. 2C. 2C. 3, Silakan tadi 3. Nah, 3. nomor 5. 3 Jis. D. D. Ya. Coba itu. Jessica, Jessica. Ya, ngomong. Langsung. berikut ciri-ciri negara yang menganut azas kedaulatan rakyat kecuali C. Udah ngerjain. Ntar lu. Berarti 8 sih. Berikut ciri-ciri yang menganut azas kedaulatan rakyat. C, Pak. Jawabannya C. Tak C. dulu, Bos. Jawabannya itu yang B. B. Adanya sistem pemilihan oleh DPR. Apa DPR? Kecuali yang bukan. Dilihat, makanya diperhatikan. Pertanyaannya itu apa? Saya aja, Pak. Tadi nggak nunjuk. Udah, Udah habis. bentar. Nah, pada hakikat dan teori tentang kedaulatan, Pak, nomor 5. nanti B. 5B. B. B. Iya, iya. nah, pada pertemuan Zoom pada hari ini, Ya, yaitu ya Pak. bahasan tentang hakikat dan teori tentang kedaulatan. Nah, di sini kalian sudah dapat mengetahui Indonesia memakai teori kedaulatan yang mana. Nah, negara kita itu memakai teori kedaulatan rakyat yang di dalamnya itu dijelaskan bahwa kekuasaan
tertinggi berada di tangan rakyat. Ya, ini sesuai dengan sistem demokrasi yang kita gunakan. Nah, nanti setelah Zoom, Bapak akan berikan di classroom absen dan ada penyajiannya melalui PPT tentang ini hakikat dan teori kedaulatan. Ini soalnya banyak teman-teman kalian yang belum pada masuk, belum hadir. Oke, nyalakan mikrofonnya, kita berdoa. Oke, Pak. Oke. Oke, terima kasih yang sudah hadir dalam Zoom meeting pada hari ini. Waalaikumsalam. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan semoga kalian sehat selalu dan berharap pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat sekolah seperti semula. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Mulai. Kagak. Amin ya rabbal alamin. Oke, berdoa selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, absen di mana, Pak? Kuat, nggak ngantuk, kuat.